Shalom TYC, berjumpa lagi dalam online service kita malam hari ini. Saya mau ngajak kita semua, mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Melalui pujian penyembahan dan pastinya kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Pembicara kita hari ini spesial, jadi persiapkan hati, kita akan diberkati oleh Pastor Gary dari AFJF Jakarta. Selamat beribadah. Saat ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan atas selawat-Mu. Tuhan jamah kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan, dekat padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa hidupku, memandang wajah
pujilah namamu, oh Yesus. Kami bawa persembahan kami, ini hati kami menyembahmu Yesus. Terima kasihku. So I worship you, and then I say, Lord, you are my God. Thank you, Lord. So I will worship, I will worship. Oh, ku bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau menyembah Engkau Tuhan, menyembah-Mu lebih dalam. Here I am to worship you, God. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. I will worship you. So I will worship you with my soul, with my heart. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. Come on, church. We worship God.
the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see before I So I will worship you, God. I will worship you, God. Come on, church. Let's sing. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. Ayo naikkan suaramu. I will worship you. I will worship. Hai guys, hai semua TYC di seluruh Sumatera. Terima kasih buat kesempatannya, buat Ko Geri boleh menyampaikan firman pada hari ini. Kami menyampaikan salam semuanya dari seluruh TYC di Jabodetabek. Senang sekali boleh bertemu dengan Anda semua secara online ya. Pada hari ini kita boleh merayakan Paskah sama-sama. Tentunya ini merupakan Paskah yang sangat istimewa karena kita boleh mengadakannya sekalipun online, tapi kuasa Tuhan tentunya tidak terbatasi oleh apapun. Oleh sebab itu, yuk kita prepare hati kita untuk kita boleh mendapatkan firman Tuhan yang baru, untuk boleh mengubahkan kehidupan kita di Paskah kita pada tahun ini. Let's pray. Tuhan mengucap syukur buat hari ini, buat karya Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang telah mati, bahkan bangkit untuk kami. Sehingga kuasa kebangkitan-Mu juga ada bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa dalam perjalanan kehidupan kami selalu ada kebangkitan demi kebangkitan demi kebangkitan yang akan Tuhan terus buat kami berlari bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada hari ini firman Tuhan yang ingin Ko Geri sampaikan di Paskah ini adalah keep on running. Bagaimana kita tetap berlari dalam setiap perjalanan kita. Bahwa pada dasarnya kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan. Your race is your own race. Bahwa setiap dari kita perlu melewati perjalanan-perjalanan dalam kehidupan kita. Di dunia ini bukan sekedar waktu yang kita boleh lewati tahun demi tahun. Di dunia ini bukan sekedar second demi second yang skip by, hari demi hari, bertambah usia, bertambah ulang tahun, bertambah merayakan Paskah, tahun demi tahun. Tapi tahun demi tahun ini adalah sebuah pertandingan buat setiap kehidupan kita yang membuat kita semakin hari mesti semakin menapaki kehidupan kita untuk berjalan terus bersama dengan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu ada sebuah kisah mengenai Usain Bolt. Usain Bolt ini adalah seorang pelari Jamaika yang dikenal sebagai pelari paling cepat di seluruh dunia. Bahkan ada titel yang mendunia bagi orang ini, yaitu adalah The World Fastest Man Alive. Kenapa disebut demikian? Karena Usain Bolt ini adalah pemegang rekor dunia. Gak sekedar hanya satu rekor, tapi banyak sekali rekor-rekor lari yang dimenangkan dalam pertandingan Usain Bolt ini. Baik itu 100 meter, 200 meter, ataupun juga secara estafet. Bahkan lebih daripada itu dalam kejuaraan-kejuaraan dunia, Usain Bolt ini memenangkan tidak hanya sekedar satu pertandingan, tapi dia memenangkan beberapa seri pertandingan dalam tahun-tahun berturut-turut. Dahsyat sekali nih. Orang yang larinya paling cepat di dunia ini. The world fastest man.
Suatu ketika ada kesempatan untuk diwawancarai Usain Bolt ini. Untuk konferensi pers dia menyampaikan gitu ya. Seorang wawancara bertanya, bagaimana caranya agar Usain Bolt kamu bisa terus berlari dengan begitu cepat. Sehingga predikat kamu dikenal sebagai seorang pelari yang paling cepat di seluruh dunia ini. Dia menyampaikan sebuah quote yang perlu menjadi perenungan kita semua pada hari ini. Quote-nya demikian, banyak sekali pemulai yang lebih hebat dari saya. Tapi saya adalah pengakhir yang kuat. Tidak selalu dalam pertandingan yang saya lewati, saya selalu berada dalam waktu-waktu pertandingan, berada di posisi terdepan. Ada kalanya saya berada di belakang. Ada kalanya saya berada di in the middle. Ada kalanya saya ada di depan. Ada kalanya saya disusul balik. Tapi yang terpenting daripada semuanya itu, I keep running. Saya terus berlari untuk saya dapat mengakhiri pertandingan dengan berkemenangan. Sama juga dengan kehidupan kita pada hari-hari ini. Bahwa dalam kehidupan ini tidak selalu kita berada dalam posisi terdepan. Ada kalanya mungkin hari-hari ini apa yang Anda alami, teman-teman TYC Anda alami semuanya. Bahwa kita mengalami kondisi-kondisi mungkin kita seolah-olah kalah. Seolah-olah kita ada in the middle. Seolah kita ada di persimpangan. Kita ada di kehidupan-kehidupan yang mungkin disampaikan kehidupan-kehidupan yang gak adil. Unfair life. Teman-teman udah lakukan yang terbaik. Teman-teman udah lakukan yang paling hebat. Tapi justru dalam kehidupan kita bukan pujian, bukan kehormatan yang kita dapatkan. Tapi malah cercaan dan bahkan dipersalahkan. Mungkin teman-teman udah setia. Lakukan semua pelayanan yang teman-teman sudah sangat semangat melakukannya. Tapi justru yang kita dapat kadangkala bukan hal yang baik. Justru hal yang membuat kita makin down ucapan-ucapan orang di sekitar kita semuanya. Mungkin hari-hari ini teman-teman seolah-olah kalah. You doing your best. Teman-teman sudah lakukan yang terbaik. Tapi apa yang teman-teman dapatkan tidak sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Hari ini doa Kogeri buat setiap dari kita semua. Keep on running. Karena ada Tuhan yang akan menyatakan kuasa kebangkitannya bagi setiap kehidupan kita. Keep on running. It's okay. Bahwa tidak selalu dalam setiap musim kita ada di waktu-waktu terdepan. Tapi ada waktunya ketika kita keep on running. Keep on running. Keep on running. Tetap lakukan yang baik. Tetap lakukan yang benar. Tetap lakukan yang setia. Ada kalanya kita akan melihat depan mata kita. Garis akhir kemenangan kita. Boleh kita dapatkan dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Ayo semuanya yang di online dong. Boleh bilang amin semuanya. Yes, amin. Amin. Amin for you guys. I pray for you guys. Hari ini ada spirit yang baru. Kita nggak makin melemah di Paskah ini. Tapi kita semakin keep on running. Semakin kuat berlari. Karena hidup kita adalah pertandingan yang harus kamu selesaikan dengan berkemenangan. Hari ini Kok Geri bacakan firman Tuhan. Dari 1 Petrus 2, 18 sampai dengan ke-23. Let me read for you. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika karena sadar seseorang akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Dahsyat sekali ini. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Keep on running, bukan berbuat dosa. Tetap berbuat baik, tetap berbuat benar, tetap setia. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Tuhan. Ini teman-teman semuanya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam.
tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil, teman-teman semuanya. This is the word for you guys. Bahwa di Alkitab dikatakan ada kalanya bahwa kehidupan kita tidak selalu kita berada dalam posisi kita menang terus. Ada kalanya sekalipun kita udah lakukan yang baik, udah kita lakukan yang benar, udah kita lakukan yang setia, you do all things great dalam kehidupan kita, tapi tetap ada penderitaan yang harus kita tanggung. Karena ini yang Tuhan teladankan dalam kehidupannya. Ada kalanya, sekalipun teman-teman udah lakukan yang terbaik, tidak selalu yang teman-teman akan terima adalah pujian yang baik. It's okay. Yesus juga mengalami. Ada kalanya, teman-teman udah lakukan dengan begitu hebat. Gak ada yang tahu nih saya yang kerjain. Kok yang dapat pujian malah orang lain. It's okay. Keep on running. Ada kalanya teman-teman semua. You do all things best you can do. Tapi tidak seperti yang teman-teman harapkan hasilnya. It's okay. Keep on running. Karena ini yang Tuhan mau. Karena ini yang Tuhan teladankan dalam kehidupan kita. Hari ini ada 2 pesan yang ingin Ko Geri sampaikan buat setiap dari kita. Yang pertama teman-teman semuanya. Your race is your own race. Yang pertama teman-teman semuanya. Pertandinganmu adalah pertandinganmu. Mengapa demikian? Karena dikatakan di Alkitab teman-teman semuanya. Kamu ini adalah hamba. Hamba teman-teman dalam arti kata sebenarnya ketika kita membicarakan arti kata secara Alkitab. Adalah orang yang telah dibayar lunas, ditebus. Sehingga apa yang dilakukannya bukan lagi kehendaknya yang terjadi, tapi kehendak Tuhannya lah yang terjadi. Teman-teman tahu, dari semua yang terjadi di dunia ini, yang menebus kehidupan kita sampai kita ada pada hari ini, adalah Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada situasi yang akan menjadi Tuhanmu. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa menggantikan porsi Tuhan sebagai Tuhanmu. Karena Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang adalah Tuhan dalam kehidupanmu. Your race is your own race. Pertandinganmu adalah pertandinganmu. Pertandinganmu adalah bukan untuk show off dan mendapatkan pujian dari orang sekitar kita. Pujianmu bukanlah sekedar kamu melakukan yang terbaik, tapi kamu gak dapatkan yang seharusnya. Pertandinganmu adalah bagaimana kamu memastikan kehidupanmu tetap menjadi hamba Tuhan sampai selama-lamanya dan setia sampai akhir kehidupanmu. Gak peduli kata Alkitab, siapa pimpinan yang memimpin kamu. Baik itu bengis, jahat, baik. Gak peduli situasi dalam kehidupanmu. Baik itu bengis, jahat, kurang ajar, gak tahu diri, gak balas yang baik. Air susu dibalas air tuba gitu ya. Wah itu semuanya tuh teman-teman ya. Gua kasih lu coklat, tapi lu kasih gua yang sepet-sepet nih teman-teman semuanya. I do the best for you. Tapi yang aku dapatkan kok nggak baik. Tidak ada pemimpin, situasi, kondisi, posisi, apapun yang menggantikan Tuhanmu yang adalah Yesus harus selalu dimuliakan dalam kehidupanmu. Your race is your own race. Ini teman-teman semuanya. Aku berdoa pada hari ini buat setiap kehidupan kita semua teman-teman kembali dalam pertandingannya teman-teman dengan Tuhan. Apapun yang teman-teman lakukan, just ingat teman-teman pada hari ini, your race is your own race. Bukan karena situasi, teman-teman berubah dari benar jadi tidak benar. Bukan karena pemimpin bengis dan jahat, teman-teman berubah dari teman-teman lakukan benar jadi tidak benar. Bukan karena tidak dapat pujian, tidak dapat kehormatan, tidak dapat hal yang sesuai. Teman-teman berubah, tidak lagi mau menjadi hamba Tuhan. Padahal teman-teman sudah ditebus dengan sempurna oleh Tuhan. At the end, di atas segalanya, Yesus adalah Tuhan dalam kehidupanmu. Tetap setia. Keep on running. Lakukan yang benar. Sekalipun teman-teman belum melihat ada kemenangan yang kita dapatkan. Lakukan yang benar. Lakukan yang benar.
Rasanya nggak enak, kok Gary kok tetap lakukan yang benar. Seolah-olah aku kalah nih. Apalagi ada orang-orang yang udah aku lakukan baik. Dia malah komentarin yang buruk tentang aku semuanya. Aku dijelek-jelekin. Aku dibilang gak berbuat yang baik. Rasanya aku pingin ngelawan. Rasanya aku pingin hajar. Rasanya aku pingin berontak teman-teman semuanya. Tapi firman Tuhan hari ini, keep on running. Tetap berlari. Lakukan hal yang tetap baik dan benar. Karena pertandinganmu bukan melawan mereka. Pertandinganmu jadi hamba Tuhan yang setia. Finish strong sampai akhir kehidupan kita. Yang kedua teman-teman semua. Dikatakan juga di sini bahwa Yesus telah memberikan teladan bagi kehidupan kita semuanya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. 1 Petrus 2 ayat 21. Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini teman-teman semuanya. Yang pertama, setelah kita tahu your race is your own race. Yang kedua, follow him as the example. Ikuti dia sebagai teladan dalam kehidupanmu. Karena jejak Kristus sudah sangat baik sekali. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya, teman-teman semuanya. Ketika ia dicaci, ia tidak membalas. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Karena ia menyerahkan semuanya kepada dia yang menghakiminya dengan adil, teman-teman semuanya. Kita mau meneladani Kristus, teman-teman semuanya. Ada 3 teladan yang kita perlu teladani dalam Kristus. Yang pertama adalah dikatakan tidak ada tipu dalam mulutnya. Ini teman-teman ya. Teladan dari Kristus adalah dia adalah Allah yang tidak ada tipu dalam mulutnya. Ketika teman-teman dalam bahasa Inggris, teman-teman boleh baca Alkitab teman-teman semua di rumah. Jesus ini teman-teman ya, tidak react, tidak bereaksi teman-teman dengan situasi yang terjadi teman-teman semuanya. Jesus nggak react. Yang pertama ada teladan Kristus adalah not react. Seringkali teman-teman kita react, bereaksi dengan situasi yang ada. Kita seolah-olah mau membalas. Yang kedua dikatakan juga tidak membalas dengan mencaci maki. Not reply teman-teman semuanya. Yang ketiga disebut juga tidak mengancam. Reproof teman-teman semuanya. React, reply, and reproof. Ini 3 kondisi yang ingin manusia lawan selalu teman-teman semuanya. Kita cenderung mau bereaksi, kita cenderung mau membalas, kita cenderung mau mengancam. React, reply, and reproof teman-teman semuanya. Ini musuh dalam kehidupan kita semua yang kita perlu lawan dalam pertandingan kita. Karena yang Yesus mau dalam kehidupan kita adalah kita memiliki respons over react, reply, and reproof. Teman-teman semua. Kok Gary waktu kecil tinggal di Jakarta teman-teman semuanya. Jadi Kok Gary tinggal di rumah di Jalan Raya, di Mangga Besar. Anak pusat nih, anak kue tiaw kayak gini bentuknya teman-teman semua ya. Yang nanti kalau ke Jakarta makan kue tiaw jangan lupa semua ya teman-teman ya. Tinggal di Jakarta. Kalau teman-teman lihat di Jakarta gitu ya teman-teman ya udah pasti hektik, rame, mobil bolak-balik. Apalagi my house teman-teman ya. Benar-benar berada di jalan utama. Sebelah rumahnya Kok Gary itu adalah rumah sakit bersalin teman-teman semuanya. Jadi building yang pokoknya cuman melahirkan anak, melahirkan anak, menjaga anak teman-teman. Jadi almost every weekend kita punya hiburan. Hiburannya itu adalah melihat bayi-bayi lahir. Jadi susternya sama kita udah kenal teman-teman semuanya. Oh ini anak-anak Kok Gary sama saudara-saudara, kita biasa beberapa orang. Coming sore-sore pakai celana pendek, kutangan teman-teman ya. Cuman masuk ke rumah bersalin, lihat jam baby visit teman-teman. Jam 5, jam setengah 5 teman-teman ya jam baby visit. Suster-suster udah tahu tiap kali kita datang pokoknya every weekend. Cuman ketokin di pintu kaca teman-teman ya. Cuman tok-tok-tok, lihat pokoknya baby-baby yang baru lahir semuanya. It's a great joy. Senang sekali teman-teman semua. Tapi satu hal yang kita perlu pelajari dengan baby. Ada kalanya teman-teman ketika kita datang ke sana. Babynya tuh semua bobo enak. Bobo nyenyak. Tapi ketika kita mulai iseng, Kok Gary dan saudara-saudara Kok Gary kita mulai ketok-ketok gitu ya teman-teman ya. Kebetulan ada bayi yang terdekat dengan kaca yang kita ketok.
Mulai tuh, mukanya dari enak-enak bobo gitu ya, udah mager-mager. Mulailah dia nggak mager-mager lagi, udah mulai nangis-nangis sedikit tuh semuanya. Kita makin ketok-ketok lagi, udah makin nangis lagi teman-teman semua. Akhirnya di bayi-bayi teman-teman ya, satu mulai bangun dan oe. Nih selalu teman-teman semuanya. Teman-teman tahu, selalu ketika satu bayi udah oe, kita udah pasti diusir sama suster. Pulang. Kenapa? Udah pasti bayi-bayi yang lain juga ikut oe teman-teman. Always react. Selalu bereaksi teman-teman semuanya. 1 oe, 2 oe, 3 oe, 4 oe teman-teman. Semuanya oe. Wah udah rusuh teman-teman semua. Is baby lifestyle. Sama juga dengan kehidupan kita. Ketika teman-teman tahu, your race is your own race. Teman-teman gak boleh bereaksi dengan situasi-situasi yang ada. Keep calm and keep running dalam kehidupan kita. Jangan reaksi, karena reaksi tidak selalu menghasilkan hasil sesuai ekspektasi. Jangan reaksi, karena seringkali yang terjadi adalah hal-hal yang justru di luar ekspektasi kita. Gak enak, makin berantakan, makin kacau. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita semua, teman-teman semuanya. Hari ini doa kau Gary buat setiap dari kita. Ayo teman-teman semua, your race is your own race. Finish it well. Yang kedua, follow Jesus as your example. Yesus juga didera kok. Yesus juga dimaki. Yesus juga diolok-olok. Tapi tetap keep on running. Sampai pada akhirnya dia bisa bilang sama Bapa, Bapa, segala tugas yang Bapa percayakan bagi kehidupanku, I finish it well. Terima kasih karena Engkau selalu bersama dengan aku. Dan aku punya kekuatan buat melewati hari-hari aku. Hari ini aku berdoa buat teman-teman semua yang mungkin ada di posisi seperti ini. You do your best. Tapi teman-teman belum dapatkan hasil sesuai dengan ekspektasi. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Lakukan tetap yang terbaik. Karena Yesus tidak pernah berhenti di tengah jalan. Dia adalah Allah yang selalu mengakhiri dengan baik. I hope it gonna be a blessing for you. Tapi teman-teman jangan sedih. Ini kita banyak di zaman nonton Korea yang sedih-sedih teman-teman semuanya. Gak happy ending. I watch several movie Korea, teman-teman gak happy ending jadi males nontonnya semuanya. Tapi dalam Tuhan selalu ada happy ending. Tenang aja teman-teman. Sebagai penutup teman-teman dikatakan di sini bahwa Dia menyerahkan kepada Dia yang akan menghakimi dengan adil. Wah dahsyat nih teman-teman semuanya. Bahwa apa? Don't worry. Tuhan gak pernah merem. Tuhan gak sipit teman-teman semuanya. Tuhan gak segaris matanya sampai gak bisa lihat kita semuanya. Dia selalu buka matanya buat lihat kehidupan kita. Dan Dia tidak akan mengizinkan buat kita teman-teman semuanya akan mendapat perlakuan tidak adil sampai selama-lamanya. There is a time buat orang-orang yang keep on running akan mendapatkan piala kemenangan bersama dengan Tuhan. Tetap setia, tetap benar, keep on running. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan mengucap syukur buat hari ini. Buat firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami belajar pada hari ini Tuhan untuk kami tetap keep on running. Kami mau terus berlari. Tidak selalu dalam waktu-waktu pertandingan kehidupan kami berada dalam posisi menang, terdepan. Ada kalanya dalam waktu-waktu kehidupan kami berada dalam posisi yang seolah-olah kami kalah. Kami gak bisa melawan, kami gak bisa berontak. Kami dalam kehidupan yang kayak gak adil. Kami udah lakukan yang baik, kami udah lakukan yang benar, kami udah lakukan yang setia, kok hasilnya gak demikian. Tapi hari ini firman Tuhan buat setiap dari kami, keep on running. Tetap berlari. Karena itu yang Yesus teladankan bagi kehidupan kami. Kami gak mau jadi generasi yang gampang menyerah. Kami gak mau jadi generasi yang suka putus di jalan. Kami gak mau jadi generasi Tuhan yang mudah untuk sampaikan bahwa kami gak sanggup. Tapi kami justru adalah generasi yang kuat. TYC yang kuat bersama dengan Tuhan. Karena Yesus adalah teladan
dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan kami melewati setiap pertandingan kami sampai kami finish well bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you guys. See you next week, see you next time, anytime, kapanpun semuanya. God bless. Thank you buat Pastor Gary untuk firman Tuhan yang sangat memberkati. Kami percaya IFGF TYC Padang sangat-sangat diberkati sekali oleh firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Kami segenap IFGF TYC leaders berdoa Tuhan terus memberkati setiap pelayanan dan keluarga Pastor Gary. Nah teman-teman, kami juga menyambut yang baru pertama kali join dalam online service kita. Ya, Anda adalah bagian dari IFGF TYC Padang. Saya mau membagikan pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah. Yang pertama, tanggal 10 April kita akan ibadah secara onsite. Nah teman-teman, yang pastinya ibadah kita akan disertai dengan protokol kesehatan mengingat keadaan kota kita masih dalam keadaan pandemi. Nah untuk ketentuan protokol kesehatan bisa teman-teman juga lihat nanti di akun sosial media Instagram IFGF College Padang dan IFGF TYC Padang. Yang kedua, untuk teman-teman yang belum bergabung dalam iCare, IFGF TYC Padang memiliki beberapa iCare. Jadi kami sarankan supaya bisa join, karena di iCare kita bisa bertumbuh bersama-sama, saling memberkati bersama-sama. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. See you next Saturday and God bless you.